Kami dari kelompok 3, kami membuat video ini dalam rangka menuntaskan tugas video dari Pak Saripudin dalam mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Namun, pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan, NIM saya 19110000131. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Nadia Bintani Wulandari, NIM 19110000115. Nama saya Pradini Ananda Putri, NIM saya 19110000118. Nama saya Efridan Dua dengan NIM 19110000120. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Zahra, NIM 19110000121. Halo, perkenalkan nama saya Alia Malinda, NIM saya 19110000127. Nama saya Gihonia Matilda, NIM 19110000128. Halo, nama aku Rismendriani, NIM-nya 19110000134. Saya Dwi Wahyu Anggreni, NIM 19110000135. Nama saya Dita Nur Fajriyati dengan NIM 19110000137. Beberapa tahun belakangan, istilah revolusi industri 4.0 kerap dibicarakan sebagai salah satu tanda kemajuan peradaban dan teknologi suatu bangsa. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu revolusi industri. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara jelas apa itu revolusi industri, khususnya revolusi industri 4.0. Dilansir dari Wikipedia, revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Dimulai pada abad ke-21. Ciri utama dari revolusi industri ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi di bidang industri. Munculnya revolusi industri 4.0 menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor. Jika semula membutuhkan pekerja banyak, namun kini bisa digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Revolusi industri 4.0 membuat semua hal menjadi lebih efektif, mudah dijangkau, serta meminimalisir pemborosan. Ada 5 fokus utama dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. IoT merupakan penggabungan mesin digital, mekanis, serta komputasi untuk menjalankan berbagai fungsi melalui komunikasi yang terhubung dengan internet. Contoh IoT yang sering kita lihat adalah sistem e-tilang. Penerapan sistem tilang ini menerapkan banyak CCTV di setiap lampu merah dan persimpangan kota yang dimana terkoneksi dengan data center di kepolisian yang merekam nomor polisi pelanggar. Sistem ini telah diterapkan di Jakarta dan terbilang cukup efektif untuk mengurangi pelanggar lalu lintas dan cocok untuk diterapkan di banyak kota besar di Indonesia. 5 fokus utama dalam revolusi 4.0 yang kedua adalah Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan banyak. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar. Contoh penerapan Big Data yang sedang tren sekarang adalah dalam bidang kesehatan, yaitu aplikasi Peduli Lindungi yang memuat data-data sertifikat vaksin bagi orang yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Yang selanjutnya adalah Artificial Intelligence atau AI. AI adalah teknologi mesin atau komputer yang memiliki tingkat kecerdasan yang sama seperti manusia.
Dalam penggunaannya, AI membutuhkan data yang saling berkesinambungan. Contoh penggunaan AI adalah chatbot, face recognition, personal assistant, recommendation engine, dan self-driving. Di sini saya akan menjelaskan apa itu namanya cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai sarana pengelolaan data serta aplikasi. Cloud computing mengharuskan pengguna untuk memiliki hak akses sehingga bisa terkonfigurasi dengan server melalui internet. Contoh penerapan cloud computing adalah penggunaan Google Drive dan iCloud sebagai sarana untuk menyimpan file. Fokus utama dalam revolusi industri 4.0 yang kelima adalah additive manufacturing. Additive manufacturing ini juga disebut sebagai 3D printing karena teknologi ini ditujukan untuk membuat desain digital yang sesuai dengan objek nyatanya. Revolusi industri 4.0 terdengar sangat menjanjikan karena ada berbagai kemudahan yang bisa didapat. Namun, sebenarnya ada dampak positif dan negatif dari revolusi industri ini. Berikut dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi. Informasi menjadi kian mudah untuk diakses melalui smartphone ataupun teknologi lainnya. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah dalam menjalin komunikasi. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi. Tenaga manusia dapat digantikan dengan teknologi mesin. Hal ini akan mengurangi biaya produksi atau pembayaran tenaga manusia, serta akan menambah hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Revolusi industri 4.0 dapat meningkatkan pendapatan nasional karena bisa memproduksi sesuatu dalam jangka waktu yang singkat dengan kualitas yang baik. Yang terakhir, peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Walau menggunakan mesin teknologi, namun tetap membutuhkan tenaga ahli manusia dalam beberapa bidang yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang pertama adalah lebih rentan terhadap serangan cyber. Serangan cyber lebih mudah terjadi karena penggunaan teknologi mesin. Maka dari itu sangat diperlukan sistem keamanan yang baik serta mumpuni. Lalu yang kedua adalah butuh biaya besar dalam investasi alat dan pekerja. Revolusi industri 4.0 menekankan pada penggunaan teknologi mesin yang canggih. Untuk menggunakan dan merawatnya butuh biaya yang sangat besar. Hal ini ditambah lagi dengan pelatihan keterampilan pegawai agar bisa mengelolanya. Lalu yang ketiga adalah adanya urbanisasi. Hal ini meningkatkan jumlah populasi masyarakat di kota besar jadi meningkat, karena banyak orang dari pedesaan yang akan bekerja di pabrik. Yang terakhir adalah berdampak untuk lingkungan. Penggunaan mesin teknologi ini belum disertai dengan penggunaan mesin yang ramah lingkungan. Hal ini akan menyebabkan polusi udara, pembuangan limbah, dan hal negatif lainnya untuk lingkungan. Penjelasan tadi merupakan penjelasan singkat terkait apa itu revolusi industri 4.0 dan dampak negatif serta positifnya. Hingga hari ini, revolusi industri 4.0 masih berlangsung dan dapat kita rasakan dampaknya di sekitar kita. Sekarang semua orang sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan internet di era informasi ini. Bahkan kalau dulu kita bekerja menggunakan mesin ketik, sekarang semua sudah serba online. Dan bahkan sejak era pandemi COVID-19, semua orang work from home, bekerja, bersekolah dengan menggunakan Zoom meeting, online serta online meeting. Inilah yang terjadi saat ini. Bukti nyata terjadinya revolusi industri 4.0. Sudah siapkah kalian menghadapi revolusi industri 4.0? Nah, sekian materi yang dapat kita sampaikan pada video kali ini tentang revolusi industri 4.0. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.